Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pemirsa kita belajar tentang tawakal. Sepenuh-penuhnya Yusuf Mansur ini lagi belajar pada Allah SWT tentang makna tawakal. Ada sebagian orang yang menerjemahkan tawakal sebagai sudah tidak usah berbuat apa-apa lagi. Yusuf Mansur maju mengatakan salah. Tawakal itu justru memaksimalkan seluruh potensi kita. Yang mana nanti kita hari ini belajar batasannya, kisi-kisinya, dan seperti apanya. Ada lagi yang menganggap bahwa kalau kita kemudian hanya berserah diri kepada Allah, lalu apa yang menjadi ikhtiar kita? Dan ternyata tawakal itu adalah ikhtiar juga. Tapi bahwa tawakal tidak mengerjakan apa-apa, ini salah. Seperti apa dan bagaimana, kita langsung belajar tentang makna dari tawakal. Ini dia pemirsa. Tawakal menurut saya adalah menyerahkan sepenuh-penuhnya persoalan hidup dan segala kejadian kepada Allah saja yang Maha mengatur. Sehingga saya mencoba memberikan kisi-kisi bahwa tawakal itu adalah manakala kita menganggap semua kejadian ini hanya Allah pelakunya. Hanya Allah yang berkehendak, hanya Allah yang mempunyai segala kejadian, dan hanya Allah yang berhak menentukan. Contoh, seorang pekerja dengan gaji 2 juta rupiah. Kira-kira jam 11 dia SMS sama istrinya. Mbak, nanti malam kalau bisa pulangnya jangan terlalu malam. Jawab lagi nih, kenapa? Mak kita datang. Beliau titip salam. Katanya kalau ada duit mau pinjam 5 juta. Kita jawab nih SMS-nya. Kalau kita orang yang tawakal, orang yang pasrah, kita paham siapa yang membuat mertua kita datang kepada kita. Allah. Siapa yang kemudian membuat mertua kita memilih kita untuk dia pinjam duit 5 juta? Allah. Maka SMS kita itu kepada istri kita jadi tenang juga. Ya udah lu gak usah pusing. Insya Allah nanti lohor. Coba ntar abang mau nemuin Allah. Kan Allah yang ngirimin mertua, ya enggak? Berarti Allah mesti tanggung jawab. Bikin abang ini punya duit 5 juta. Terus istri kita yang ngomong, abang gak pinjam aja sama kantor. Orang yang tawakal tidak mendahulukan manusia. Ya, nggak begini nih randonnya. Nggak manusia dulu, baru kemudian enggak. Tapi Allah dulu. Baru kemudian kalau emang diperlukan adalah manusia. Lihat kalimat saya, bila diperlukan. Semakin saudara tidak merasa perlu sama Allah, sama manusia, maaf, maka Allah akan semakin penuh berperan untuk kehidupan saudara semua. Terus, nanti pas sholat lohor, coba ade salat sunnah hajat ya. Nanti abang juga salat sunnah hajat. Kita pasrahin urusan kita kepada Allah. Abang kan minjem aja sama kantor. Pinjam sih pinjam, tapi ntar aja dah, gampang. Urusannya gampang. Pinjam tuh nomor 2 lah. Nomor 1 yang penting kita ke Allah dulu. Kalau emang kita tahu Allah yang mendatangkan kita punya mertua, kenapa kita jadi pusing lalu mencari jalan yang lain? Di segmen-segmen berikutnya, di 2 segmennya kita akan belajar nanti. Setelah kita memahami tawakal itu adalah hanya Allah. Hanya Allah nih, hanya Allah yang membuat si penagih datang, si penagih marah-marah, kita jadi susah. Hanya Allah yang membuat seseorang bercerai dengan suami atau istrinya. Hanya Allah yang membuat begitu. Baru kemudian adalah kepada Allah. Kepada Allah apanya? Kepada Allah kita mintanya, mohon bantuannya. Pada Allah. Tidak pada yang lain. Lalu kemudian strategi atau kisi-kisi yang ketiga adalah di jalan Allah. Seperti apa nanti lanjutannya? Insya Allah kita akan ketemu lagi segera setelah yang satu ini.
Alhamdulillah masih bersama Yusuf Mansur di acara wisata di Antv. Pemirsa, orang yang punya tawakal yang tinggi, dia pasti akan tenang, anteng. Nah, istri yang baik itu, ya, kalau bisa motivasi suami untuk kemudian hanya bertawakal kepada Allah. Suami yang baik pun begitu, mengarahkan istri kita kepada Allah saja. Cakep kan kalimatnya? Ntar lohor, abang sholat hajat, dan sholat hajat. Cakep. Baca dah surah-surah apa yang kira-kira bisa mendatangkan kekuasaan Allah. Misalkan surah Ali Imran, ya, ayat 26, 27, atau ayat kursi. Baca. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita ingat nih. Ya Allah, engkau kan yang mendatangkan mertua saya. Masa engkau yang datangin mertua saya butuh 5 juta, saya mintanya sama orang, balikin ke Allah. Allahu la ilaha illahu huwal hayyul qayyum. Allah, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah, yang membuat mertua saya datang ke rumah saya minjem duitnya 5 juta. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah, yang bisa membuat saya megang duit 5 juta ya Allah, buat saya punya mertua. Huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah yang tahu ngurusin ini tanpa berhenti hidup. Tidak ada yang mengizinkan sesuatu terjadi kecuali atas izin Allah. Baca terus. Sholat, kita balikin kepada Allah SWT. Sementara ada ikhtiarnya dia tidak. Sekarang begini ya bos, ente mau ikhtiar apa? Ketika mertua datang ke rumah, ke kantor ente kan lagi kerja. Nggak boleh juga ente tinggalin kantor, kemudian kesana kemari untuk ngurusin mertua ente. Ini urusan Allah, hanya Allah. Lalu kepada Allah kita meminta. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Ente mau minjem sama siapa kek, ente mau cari kemana kek, ujung-ujungnya tetap keputusan milik Allah. Ya udah, total lihat. Ini dia namanya tawakal. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Allah punya beribu cara. Ente kaki di kantor juga, kalau Allah bilang duit 5 juta datang kamu, itu duit nyamperin. Bro, apa kabar? Ada teman datang, kabar baik. Lu punya duit 5 juta. Gue lagi pengen duit 5 juta, lu minta. Kalau pengen 5 juta, gue juga lagi butuh. Ini ada barang nih, cakep banget.
Punya nggak kenalan. Yang lagi pengen ini pengen itu. Ya, kita di sini duit bisa disuruh sama Allah nyamperin kita nih pada Allah dan di jalan Allah. Kita nggak perlu nyari-nyari jalan lain buat kemudian ya nggak. Kita ngutang tuh sebenarnya malu deh kalau punya Allah masih ngutangnya apa namanya. Kalau emang saya bilang tadi standarnya dibenerin, kalau ke Allahnya udah baru ke manusia. Kayak tadi nih, akhirnya menjelang sore si karyawan ini, si suami datang ke kantor, ke bendahara, ke keuangan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Minjem lagi. Ya Allah, belum gue ngomong. Ya emang ditandain kita banyak ngutang, mukanya muka proposal gitu. Ya asal datang ngutang. Saya mau minjem Bu, ada mertua saya datang. Oh berapa minjemnya? Kalau ada 5 juta. Ya nggak apa-apa, pulangin dulu yang 50 ya. Repot kan? Kita kalau ke orang begitu, orang kapok minjemin kita. Tapi kalau ke Allah, Allah nggak kapok. Alhamdulillah sore ternyata pintu kantor tertutup, jebret. Kita nggak bisa ngutang. Terus di mana letak tawakal? Ya tenang aja, mertua kan belum datang juga kan? Mertua belum datang, jadi perkara tawakal di mana? Perkara tawakalnya adalah unlimited. Dia bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Bisa pasca kejadian itu. Artinya apa? Tawakal itu adalah forever. Dalam aja gitu. Ya emang udah usaha kan? Udah ke Allah, udah ke keuangan, udah. Mau kemana? Kita mau keluar. Kita bakal SP ya nggak? Mesti izin, mesti apa kan? Terus gimana? Pulang aja kalau. Istri kita yang nyambut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai abang, subhanallah, cium tangan itu. Bilang mertua lu minjem duit, lu cium tangan mau gua. Biasanya nggak pernah cium tangan. Sehat bang, sehat. Dapat bang. Alhamdulillah enggak. Ya, kita udah sholat ya bang ya. Bagaimana aja Allah entar. Alhamdulillah. Ini nih tawakal. Bagaimana aja Allah entar. Mertua datang akhirnya nih. Cek datang. Kita udah deg-degan jadi mati. Ya Allah, bakal dimarahin. Ternyata mertua datang, dia bawa martabak. Dia panggil cucunya anak kita. Mana cucu emas ini? Ya, dikasih jeruk, dikasih apel, dikasih kemudian angus. Nggak ada yang bicara 5 juta. Kita punya istri udah larak lirik, kapan nih mertua nanya 5 juta? Ya Allah, udah bawa martabak segala lagi. Ternyata alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ada iklan dulu, masih ada napas ya kan? Nah, ya, lewat dulu. Ntar ceritanya sambung lagi. Alhamdulillah kembali lagi pemirsa bersama Yusuf Mansur di acara Wisata Hatian TV. Tahun baru menjelangnya enggak? Kita jangan sampai Tuhannya itu ganti. Kita Tuhannya ganti, bukan Allah. Nah, Allah. Tuhan kita bukan orang kaya yang kita berharap sama dia. Tuhan kita bukan bos. Ya, bukan bos kita yang membuat kita minta-minta sama dia, ngesor-ngesor, nggak ada urusan kita ngesor-ngesor. Tuhan kita Allah aja. Kalau mau ngesor Allah aja, rayu dia. Dia selalu sholat lohar 4 ya kan, rayu Allah, 5 sholatnya lebih atau sholat neraka lo. Biasanya 4 apa 5. Dia sholat qobliyah lah 2 ya kan, ba'diyah 2. Senengin Allah supaya Allah seneng sama kita. Oh subhanallah nih orang mau motor. Tapi di sholat duha, di sholat hajat, di sholat tahajud dia nggak mau nemuin orang lain, maunya ketemu denganku saja. Allah perintahkan malaikat motornya masuk pinjemin dia, bagi dia, Allah urus semuanya. Tawakal itu adalah menyerahkan sepenuhnya persoalan hidup kita dan segala kejadian pada Allah semata. Mertua datangnya kan, dia bawa martabak, dia bawa buah-buahannya. Kita nungguin kapan mertua ngomong. Subhanallah, kemudian tiba pas makan malam, mertua ngomong. Mantuk, mak minta maaf ya. Malah mak ini minta maaf. Harusnya kan si mantu nih minta maaf, nggak bisa memenuhi yang 5 juta kan. Tiba-tiba mertuanya ngomong, mantu mak minta maaf ya. Minta maaf kenapa ya mak? Ya mak tahu anak emak yang susah cuma lo doang. Yang lain pada senang, kenapa emang mintanya malu? Emak juga tahu ada yang paling kaya, kenapa emak nggak minta sama yang paling kaya aja? Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emak nyesel habis SMS kepada anak emak ya. Pasti dia anak emak ngirim lagi ke mantunya emak, yakni kamu.
Emak nyesel, nanti takutnya kamu begini, kamu begitu. Terus gimana? Dapat gak tuh yang 5 juta yang emak SMS-in? Enggak, mak. Ya, emang emak udah yakin gak bakal dapat. Tapi emak tuh ya istighfar. Emak akhirnya sholat duha. Habis sholat duha, ada SMS datang dari tetangga emak. Nawarin, mau nggak arisan duluan dapatnya. Subhanallah. Nah, arisan emak dapat 7 juta. Mau udah pakai urusan 5 juta. Ada lebihnya 2 juta. 2 juta ini emak tahu lu punya kesulitan, punya usaha. Udah, ini buat bulan 2 juta. Subhanallah. Nih, Allah urus. Nah, kapan itu mentoknya? Mentoknya itu pas emak datang itu mentoknya. Kita belum mentok aja udah pada bingung. Biarin aja belum mentok. Sampai mentok, jam. Baru kita tahu apa yang terjadi. Bisa jadi kemudian emak kita datang marah-marah. Assalamualaikum di pintu. Waalaikumsalam. Dapat yang minta? Enggak. Kalau enggak mama balik lagi. Bisa jadi gitu. Tapi biar aja. Biar aja. Nanti urusannya urusan Allah. Hari Senin depan nih kita masih bahas tentang tawakal ya. Karena ini panjang nih. Kisi-kisinya terlalu luas. Insya Allah kita belajar. Nah, kita coba bacakan hadisnya. Seperti apa nih hadisnya. Diriwayatkan dari Tirmizi ya. Ada hadis bunyinya cakep banget. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, pasti Allah akan memberi kalian rizki sebagaimana burung mendapatkan rizkinya. Di mana ia pergi dalam keadaan perut kosong, taghdu khimasan, wa taruhu bitanan. Kalau pulang dalam keadaan perutnya penuh. Apalagi kan manusia sih bisa apa gitu ya. Kita kan belajar ketika kita di dalam kandungan kita punya ibu kan. Ya. Nggak ada tuh yang pergi usaha untuk kemudian bisa makan. Allah udah atur tuh makannya, urusannya semua. Lihat lumut yang berdiam diri di tembok, dia nggak jalan-jalan. Bisa tuh dia makan, bisa dia kemudian banyak. Cicak yang nempel di temboknya, nggak makanannya nyamuk. Kita pikir-pikir, kenapa kita diomongin nyamuk dia ada tuh. Nah, Masya Allah. Ya kenapa kemudian ente yang punya pikiran, punya akal, punya kaki, punya tangan ya. Lalu kemudian kita jadi khawatir sama urusan rezeki kita. Sehingga kita berpikir urusan yang lain-lain. Kita kemudian nyari yang bukan selain Allah. Kita berdoa. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita semua punya ketawakalan pada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman. Ketika kami punya persoalan itu. Ketika kami punya permasalahan ya Allah. Jangan biarkan ada Tuhan lain di hati kami, di pikiran kami kecuali Engkau saja ya Allah. Izinkan kami mengetahui hanya Engkau yang bisa mengurusi urusan kami. Hanya Allah. Hanya Engkau maksudnya ya Allah. Kepada Engkau. Pada Allah maksudnya ya Allah. Dan di jalan Engkau, di jalanmu ya Allah. Waghfir lana warhamna alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu pemirsa, jadikan acara wisata Tian TV sebagai kuliah umumnya saudara-saudara semua. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.